Kami bisa memastikan bahwa bidara itu betul-betul memberikan pengaruh kepada orang yang sedang mengalami gangguan jin. Jadi kalau terapi menggunakan ruqyah, kemudian diimbangi dengan media daun bidara, itu betul-betul berpengaruh. Kalau toh tidak pengaruh, biasanya ada dua penyebab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di darasurga.com. Kawan-kawan bidara lover yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berada di area pesawahan ya, mencari udara segar Indonesia yang super kaya. Beberapa waktu yang lalu salah satu customer kami bertanya, dia mengalami gangguan jin, kemudian mandi menggunakan daun bidara. Namun kenapa jinnya itu tidak kunjung pergi dari badannya? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kami bisa memastikan bahwa bidara itu betul-betul memberikan pengaruh kepada orang yang sedang mengalami gangguan jin. Jadi kalau terapi menggunakan ruqyah, kemudian diimbangi dengan media daun bidara, itu betul-betul berpengaruh. Kalau toh tidak pengaruh, biasanya ada dua penyebab. Penyebab yang pertama, betul-betul daunnya itu bukan bidara yang jenis bidara Arab, tapi jenis yang lain. Kenapa demikian? Karena bidara itu jenisnya banyak, tapi yang paling ampuh dalam media terapi ruqyah itu yang jenis bidara Arab. Seperti apa jenis bidara Arab? Tonton video kami yang lainnya. Jadi pohon bidara seperti pohon pisang yang jenisnya itu banyak. Dan keunggulan untuk media terapi ruqyah yang paling powerful adalah yang berjenis bidara Arab. Kemudian penyebab yang kedua, para sahabat, orang yang meruqyah dan yang memandikan itu betul-betul mempunyai hati yang jernih, pikiran yang sehat, sehingga seperti dokter sebenarnya. Dokter itu butuh skill, butuh keilmuan dalam mengobati penyakit fisik, sama seperti ahli ruqyah. Orang yang mencoba menyembuhkan dari penyakit yang non fisik itu juga butuh keahlian khusus, pengalaman khusus. Oleh karena itu, harusnya orang yang meruqyah itu orang yang mengerti terhadap bacaan ayat-ayat ruqyahnya, memiliki kekuatan zikir, ya, kedekatan kepada Allah, keimanan dan ketakwaan, baru akan powerful terhadap proses pengusiran, penyembuhan dari gangguan jin dan sihir. Wallahu a'lam bishawab. Itu dua penyebab. Dan yang saya sampaikan ini adalah merupakan pendapat dari Ustadz Abdus Somad, sekaligus merupakan pengalaman kami dari berbagai macam pasien yang memang kami sembuhkan menggunakan daun bidara. Apa dasar menjadikan pohon bidara untuk mengusir setan? Bapak Ibu kalau mau menengok pohon bidara, tulis di Google tuh bidara. Google tulis di situ bidara. Bidara. Nampak daunnya. Itu dia. Pohon bidara. Itu dia. Beli bibitnya. Di mana ada Pak Ustadz? Saya tak tahu. Ustadz Yahya tolong jual bibit bidara sekarang. Beli bibitnya, tanam. Saya tanam. Hijau, subur, tumbuh. Jadi kalau ada orang kerasukan setan, dia ambil daunnya, macam-macam inilah, macam ini daun. Dia ambil daunnya 7 biji, 7 helai, ditumbuk pakai batu, masukkan ke air, dibacakan
Fatihah, Qul huwallah, Qul huwal falak, Rabbin nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, tahlil, sunnah. Pakai daun bidara tadi. Daun bidara juga dipakai untuk memandikan jenazah. Kalau kita ambil daunnya beberapa helai, kita hancur-hancurkan begini di tangan, masukkan, nampak dia putih. Kalau air terjernih, nampak putih. Getah kayu bidara. Ataitun nabiyya, aku datang kepada Nabi. Wa uridul islama, aku mau masuk Islam. Fa amarani an aghtasila bima'in wa sidrin. Nabi menyuruh aku mandi. Itulah hukumnya sunat orang yang mu'allaq masuk Islam itu suruh mandi. Namanya mandi masuk Islam. Wa sidrin, mandi pakai air daun sidir. Masuk Islam mandi pakai daun sidir. Kerasukan jin, kerasukan setan, mandi pakai daun sidir. Lalu kemudian jenazah mandi pakai daun sidir. Daun bidara diambil beberapa tangkai, digiling, dimasukkan ke dalam air, airnya dibacakan doa, kemudian disiramkan ke tubuh orang yang kesurupan supaya setannya keluar. Tak keluar juga Pak Ustadz, berarti yang menyiramkan itu ulahnya macam setan. Kata setan, masa setan mengusir setan? Sesama setan dilarang saling memandikan, kata dia pula. Minta doa sama Tuan Kelipah, minta doa sama mursyid. Mereka mungkin zikirnya lebih banyak, hatinya lebih khusyuk, lebih takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini tidak bisa kita menghilangkan sihir. Sihir itu akan tetap ada walaupun di era modern sekarang sudah berkurang, tapi bukan berarti tidak ada. Pada zaman generasi Musa alaihissalam, ilmu sihir itu adalah ilmu yang paling ngetren. Mungkin di era modern sekarang ilmu yang ngetren adalah ilmu teknologi lokomotif ya, dunia IT dan lain sebagainya. Tapi di akhir zaman nanti pada munculnya, ini berdasarkan riwayat ya, pada munculnya Dajjal itu ilmu sihir akan menjadi tren. Jadi sihir akan kembali menguasai muka bumi ini. Oleh karena itu dekatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdus Somad juga, bahwa tanam tuh pohon bidara. Alhamdulillah tumbuh di Indonesia dengan lebat, dengan subur. Tanah Indonesia itu luar biasa. Walaupun pohon bidara berasal dari Jazirah Arab, ya, pohon yang harusnya tumbuh di area tandus gersang. Tapi di Indonesia kebalikannya, dan alhamdulillah tumbuh juga. Ada banyak produk terkait dengan bidara untuk media terapi ruqyah. Ini adalah salah satu di antara produk-produk kami, Bidara Surga. Kami sedang membuka dan mencari reseller ya. Jika ingin kerjasama menjual produk kami terkait dengan berbagai macam item tentang bidara, klik aja deskripsi di bawah atau hubungi kami di nomor WhatsApp tersebut yang tertera. Atau jika memesan bidara, silahkan aja menuju ke online shop kami, klik pojok kanan atas ya, pojok kanan atas akan berjumpa dengan bidarasurga.com. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, tonton video kami yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.